Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Damayanti Surung. Terus akan mencoba menjelaskan pengenalan SQL pada SQLite dan menggunakan database HR, dan berikut adalah database diagrams yang mengilustrasikan HR sampel database. Jadi, langsung saja kita buka ke command prompt dengan cara menekan Windows plus R, kemudian mengetik CMD dan enter, maka keluarlah command prompt seperti ini. Untuk mengimport SQLite 3, kita ketikkan cd SQLite dan SQLite3.exe. Saya akan membuka database yang telah saya create sebelumnya. Saya beri nama tugas.db. Untuk melihat apakah database tersebut telah terprepare yang baik, dan untuk melihat isi tablesnya, kita klik the tables. Tablesnya terdiri dari countries, dependents, jobs, regions, department, employees, and location. Setelah itu, saya akan memilih salah satu dari tabel berikut. Kita bisa bebas memilih tabel mana yang ingin kita lihat. Saya akan melihat countries. Baik, begini tampilannya. Namun, tampilannya dirasa agak sulit dipahami. Saya ingin membuat ke mode kolom agar tampilannya lebih bagus. Dan mode spasi kolom, kita masukkan lagi select from countries. Nah, sudah lebih jelas tampilan countries-nya. Kemudian kita ingin masukkan fungsi order by. Fungsi ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengurutkan berdasarkan kolom yang kita buat, berdasarkan region ID-nya sehingga terurut. Kemudian fungsi distinct digunakan untuk melihat baris-baris yang unik pada data atau tabel. Ingin melihat distinct salary-nya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kemudian kita menggunakan fungsi where. Fungsi where ini untuk membatasi atau melakukan filtering baris dengan beberapa kondisi pernyataan atau logika. Ini saya ingin melihat yang nama country-nya Netherlands. Ada satu. Fungsi limit, yang keempat adalah fungsi limit. Menggunakan, saya ingin melihat tabel employees dengan limitnya itu 10, saya batasi 10. Nah, dari 100 sampai 109. Kemudian fungsi between. Fungsi between ini digunakan untuk melihat suatu nilai yang berada dalam jangkauan nilai tertentu. Di sini saya ingin melihat maksimal gajinya dari 16.000 sampai 30.000 dolar. Nah, kerjaan dengan gaji maksimal gajinya dari 16.000 sampai 30.000 adalah accounting manager, administration vice president, and finance manager, and sales manager. Kemudian fungsi in. Fungsi in ini digunakan untuk menguji jika suatu nilai sesuai dengan nilai yang ada, nilai tertentu maksud saya. Nilai yang ada dalam list, paling tidak ada satu yang sama. Saya ingin melihat in baiklah. Nih, yang keluar ada 21, 114, dan 146 employee ID-nya. Kemudian yang berikutnya adalah is-null. Is-null ini digunakan untuk melihat apakah ada nilai nol atau tidak. Di sini saya akan melihat apakah ada nomor HP yang tidak isikan atau yang kosong. Ke bawah ini. Nah, berikut adalah phone number yang is-null dengan first name-nya Kimberly, Charles, Jack, Karen, John, and Jonathan, yang saya urutkan berdasarkan last name-nya dari G ke T. Kemudian di sini ada group by.
group by ini digunakan untuk mengelompokkan nilai yang sama menjadi suatu summary. Nah, kelompok yang sama dari job ID. Yang berikutnya adalah having. Di sini group by job ID-nya sama satu, jadi ini yang lagi accountant manager dan sampai staff manager. Kemudian having ini digunakan untuk exclude data setelah kita melakukan grouping. Kita mengexclude datanya begini, keluar dari country ID, kemudian dengan having region ID-nya 2. Kemudian kita menggunakan fungsi-fungsi agregat. Fungsi agregat ini seperti count, sum, average, max, dan min. Yang pertama kita menggunakan fungsi count. Count ini untuk menghitung. Nah, jumlah negaranya itu ada 7. Dan kemudian kita menghitung average. Dan S ini adalah mengganti nama dari location menjadi jumlah negara. Kemudian kita mencari nilai rata-rata atau average. Average jadi gaji, dan kita ubah nama sebagai rata-rata gaji dari average adalah $8.060. Kemudian kita mencari nilai minimum. Untuk mencari nilai minimum, kita bisa menggunakan maksimum, minimum salary. Nah, minimum salary-nya adalah $2.500, dan kita melihat jumlah salarinya ada berapa. Yang ada $322.400. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pengenalan SQL pada SQLite. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.